Halo, malam. Halo, tes tes tes. Kedengeran bahasa saya suaranya? Kedengeran kan? Kedengeran ya? Alhamdulillah. Oke, apa kabar bahasa saya? Aduh, halo, tes tes. Ya, Apa kabar bahasa saya? Kedengeran suaranya? Tes tes. pernah Kedengeran nggak suaranya? kedengeran kan Apa delay ya? internetnya ya? Halo, halo, Ya, kedengeran kah? kedengeran. Kedengeran ya? Oke, oke kalau kedengeran. Nah, sip. Bahasa saya kita akan mulai kelas kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan coba belajar yang namanya. Masih ingat nggak minggu kemarin kita udah belajar apa? Minggu kemarin tuh terakhir Terakhir kita belajar mengenai eh, apa ya waktu list itu? List ya. ya. Terakhir kali kita belajar mengenai list dan sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya kamus. Nah, kalau kamus itu apa sih bahasanya menurut kamu? Kamus, Hmm. kamus itu mirip library kali ya. Bukan. Kamus bukan library. Kamus tipe data baru. Dia mirip kayak list. Oh, Contohnya gimana? Nah, ini yang kemarin ya. Kemarin Mbak Saif udah coba ngerjain yang namanya list. Ya, kita coba mengurutkan nama-nama siswa. Gitu ya. Sekarang Mbak Saif akan masuk ke dalam yang namanya kamus atau dictionaries. hmm. Sorry. Ya, kamus ya. Nah, jadi kamus itu apa? Kalau secara harfiah, secara bahasa. Kamus itu biasanya itu sih buat eh, isinya itu buat nyimpen kata-kata kata-kata. Yes. Jadi dia ada pasang-pasangannya ya. Bahasanya apa? Pengertiannya apa? Gitu. Nah, jadi itu yang akan kita lakuin juga hari ini. Ya, jadi nanti kamu akan punya ya. Oh, kalau misalnya bahasa saya pengen bikin database perpustakaan, ada Oliver Twist. Dia lokasinya di row 10 shelf 3 gitu. Ya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kamu ada kurung kurawal, kuncinya apa? Ya, titik dua, lalu nilainya. Kemudian itu satu pasangan. Kalau ada pasangan baru pisahin pakai koma. Ya. Nah, advantages-nya apa? Jadi nanti biasanya kalau pakai kamus itu jadi simple ya, terus gampang juga secara pembacaannya kalau udah biasa nanti. Dan kalau dari operationsnya, speednya cepet kalau kamus itu ya. Nah, list itu berarti apa bahasa ya? List itu buat kita ngedaftar data-data, Betul, betul. Jadi nanti setiap apa buat ngedaftar datanya data-data. itu dalam satu kumpulan gitu ya, dan nanti dia ada urutannya gitu. Ya, Mbak Saif bisa Ya, langsung panggil aja urutannya ke berapa. Nah, jadi ketika Mbak Saif pengen coba nambahin pakai append, ya, hapus remove, ngecek in, sama ngurutin sort. Ya, nah, kayak ini yang review kemarin aja. Kita juga udah belajar split ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya kamus. Jadi, kamus itu study case-nya adalah kamu pengen coba bikin library database. Oke, so dictionary is an unordered set of key value pairs. Key value pairs. Ya, jadi mereka berpasangan kunci nilai. Oke, satu pasangan dipisahin pakai tanda koma.
ketika saya pengen panggil, misal kamu masukin di sini input poem, poem, ya. Ah, berarti genre-nya itu poem ya. Nah, kamu cari, oh, books yang kuncinya poem itu apa? Oh, ini Romeo and Juliet. Berarti kamu dapat namanya Romeo and Juliet. Gitu ya. We can access the value using its keys. Something like that. Okay. Nah, so in dictionary we can do several tasks. For example, you want to count how many pairs in there. Yeah, we are using len. And then whenever you want to get the keys, just call the variable names and then call the method keys. Same with the values. Oke, ya nanti kamu bakal dapetin kunci-kuncinya sama nilainya aja, Pak. Nah, kalau misalnya pengen dapetin specific values from one key, you just call the variable name and then call the key name, which is book amounts, the three musketeers, there is seven ya, for the values. Jadi nanti kamu dapatnya angka 7. Gitu. Oke. Nah, jadi misal kamu bahasa pengen coba Oke. ngebikin, oh, pengen tahu dong di perpus itu ada sisa berapa buku ya buat judul Peter and Wendy. Berarti bahasa tinggal bikin kamus, ya. Terus nanti kalau misalnya pengen ngeceknya pakai in. Contoh, kamu berarti bikin dulu kamusnya. Oh, Peter Pan itu ada 6 buku. Berarti kita tinggal bikin aja available, panggil keysnya. Lalu tinggal disuruh input. Misal di inputnya Peter Pan, ya, berarti nilainya berapa bahasa ya? Kalau misalnya kita panggil book swish. Wish. Wishnya itu Peter Pan ya. Berarti books Peter Pan. Oh, Books Peter Pan apa? berarti 6. 6. Betul. Ya. Syaratnya apa? Peter Pan ya ada di buku. Ada ya. Jadi ketika kamu ngecek, dia tuh ngeceknya by keys. Oke, kalau misalnya di keysnya nggak ada Peter Pan, misalnya Peter Man. Nah, nggak ada ya. Ya udah. Oh, Berarti book not found. Gitu ya. ya. Misal, bahasanya pengen coba, oh, pengen minjem dong. Tinggal dikurangin satu. Oke. Caranya, tinggal suruh input lagi. Ya, kamu pengen minjem nggak? Kalau jawabannya iya, tinggal dikurangin satu. Yang tadi nilainya, tinggal di print ulang. Gitu. Ya. Nah, waduh, Oke. nguap yang keberapa kali? Nguap yang kedua kali. Baru bangun tidur soalnya tadi. Nah, jadi Tadi tidur misal, banyak, ini baru bangun. tapi tadi ada banyak PR nggak? Udah lumayan ini nggak? Masih masih terhandle nggak? Apa masih ngerasa hektik? Ah, Masih ngerasa hektik? handle sih. Ah, udah mulai handle ya? Enggak bisa. Ah, sorry. Bisa, bisa. Bisa Ah, sih, oke. bisa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya pengen ngambil kuncinya aja, berarti kamu tinggal suruh input aja fantasy, gitu ya. Oh, dapat Harry Potter. Tapi kalau misalnya nggak ada gimana? Ya. Nah, ini kan dia masukinnya horor. Dia nggak ada nih kunci horor. Caranya, kalau bahasa pengen nambahin, panggil nama variabelnya, kuncinya apa, nilai yang barunya. Kalau mau hapus pakai del. Berarti, kalau misalnya bahasa saya masukin thrillers and is not available in the dictionaries, ya, you can choose. You wanted to add this or not. Nah, jadi nanti kalau di programnya akan ditanya judul bukunya apa. Ntar akan nambah di ujung thrillers. Ya, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya kalau dia nggak ada di dalam buku, Oh, terus dicek, kamu tinggal bikin nih pasangan baru. Nama variabel, kunci, nilai. Ya, gitu. Itu aja bahasanya. Ada pertanyaan belum nggak? Coba dilihat. Coba bahasanya review, terus ada pertanyaan dulu atau enggak?
Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, bahasanya boleh share screen. Kita coba buka yang modul itu modul satu ya. Masih di nomor satu dulu. Yang sebelumnya lesson 2 nomor 3. Sorry, lesson 3 nomor 5. Jawabannya ada 4. Hmm. Betul, dua lagi. Enggak. Unordered. Oh iya. Unordered artinya nggak bisa diurutin. Nggak ada urutannya. Betul. Nah, kalau unordered berarti nggak ada urutannya, berarti nggak ada. Mm-mm. Dah. Oke. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya. Biasanya bentar. Kalau kasih minum dulu. Sudah. Kita pengen nambahin data-data baru, pasangan baru. Gimana cara nambahinnya tadi? Masih ingat? Terus tadi cara nambahin itu Berarti eh, panggil dulu nama variabelnya. Ya. Panggil dulu nama variabelnya, baru kuncinya apa? Betul, betul digituin. Betul, dikasih tanda petik.
Eh, Betul? Kuncinya di dalam tanda kurung ya. Kasih tanda petik aja, yaitu Devo. D-nya kapital. Nah, sama dengan ini deh nilainya. Nambah pasangan baru gitu. Oke, kalau mau menghapus gimana? ya, Del, betul, nama variabelnya. Tinggal nama kuncinya ya. Kayak gitu. Kasih tanda petik. Udah? Oke, bisa di checklist ya. Bahasa saya. Ada pertanyaan dulu. oke, ada. Belum ya? Lanjut, nomor 4. Nah, coba di play. Udah? Nah, berarti tinggal dicek ya. Kita pengen nambahin biografi baru. Kamu enter aja baris baru. Nah, dihapus spasinya. Yes. Tinggal kita buat kayak di gambar. Betul, betul kayak gitu. Hmm. Kamu mau tahu bulat nggak? Kalau bulat, Kedengeran nggak suara tahu bulat? kedengeran sih. Kirain suara apa tadi? Hmm. Habis itu, eh bukan, bukan. Kalau misalnya dia ada di displaynya kayak gini, bentar. Ada nggak ya contohnya di sini? Nah ini nih, diagraphy titik dua. oh Ini iya, kalau diagraphy ini pas, dia pas, pas. input. Kalau yang Ya, udah. available udah ada.
tinggal print aja datanya. Ya, tinggal print biography. Ini biografinya dulu, teksnya dulu ya. Baru datanya. ya boleh. Em, Dia nyatu bahasanya dalam satu baris, nggak usah dijadiin Oh, dua. Hmm, Cara manggil nilainya gimana? eh, Atau bisa kayak gini ya. Berarti punya bahasa Sayap tinggal panggil authors last name gitu. Nah, oke, tinggal yang else ya. Betul, betul. Betul kayak gitu. Oh, enggak, bukan add ya. tinggal next step. Hmm, Tinggal di print aja ya. Di print semua kamusnya. Enggak, kamu tinggal panggil aja authors. Hmm. Nah, otherwise, respond, receive, and next. Oke, dah boleh sih. Siapa cobain buat saya?
Oh, harus itu ya. Nah, ini kalau jawabannya yes, berarti dia akan nambahin data baru. Nah, ada pertanyaan dulu? Capitalnya harus sama ya. Yes, kuncinya harus sama. Kecuali kamu kasih lower dulu nih di inputnya. Lower, lower. Dan yang di kuncinya juga harus jadi huruf kecil semua. Iya. Ada pertanyaan dulu? Berarti. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Anda akan share screen ya. Jadi di part 2 kita akan coba bikin the library of the all OA for all scope ya. Belum screen sharing. Oh, belum share sekarang. Oh, ini Iya, multiple. Nah, eh, nah, udah kelihatan? eh, benar. Belum sih. Udah kelihatan belum? Belum. Udah Baru saya stop dulu. Oh, ini bahasanya masih share screen. Kamu matiin dulu share screen coba. Kok nggak bisa kadot matiin? Zoom Zoom saya not responding nih. Oh, oke. Pantesan. Nah, oke, bisa? Belum sih. Eh, di layar kadot udah mati sih. Coba. Udah? Masih not responding sih. Kecuali di close dulu tuh programnya. Zoom-nya. Iya, kayaknya di close dulu ya. Boleh, boleh close dulu coba bahasa. Oh, ada dua Nah, udah ada? ya. Oke, kita lanjut ya. Yang satunya nge-freeze. Oke, jadi, atau yang satunya kadot keluarin aja nggak apa-apa ya. Ya, Nah, jadi sekarang kita akan lanjutin lagi. Nah, di dalam program yang nanti saya akan coba buat, kamu nanti akan ngebikin nama penulis sama judul-judul karyanya ada apa aja. Contoh, ya, di sini ada J.K. Rowling. J.K. Rowling ada 2 buku yang dia udah buat. Ya, dengan cara gimana? Oh, masukin nama penulis, terus judul bukunya apa aja. Kalau kalian berhenti, tinggal ketik stop, tinggal ketik S. Nah, gimana caranya untuk ngebikin hal yang sama tadi? Jadi, yang namanya kamus itu bisa nilainya macam-macam, ya. Itu nggak ada batasannya. Nah, yang ada batasannya itu nanti ketika kita pengen ngelihat di dalam kamus ini, ya, itu key dan values-nya seperti apa. Oke. Nah, yang key-nya itu cuma bisa string atau number. Terus kalau values baru hampir semuanya bisa. Contoh, kamu lihat kayak gini ya. Ada yang salah nggak menurut bahasanya? Nggak ada ya, semua aman ya. ya. Nah, kamu pengen masukin pengen ngambil author terus author 2, ya. Berarti nanti contohnya kamu pengen ngambil Charles Dickens. Terus dari author berarti The Song of the Wreck sama A Fine Old English, ya.
Nah, berarti kalau gini, ini yang nggak boleh. Kamus itu nggak bisa, kuncinya adalah list. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu, bahasanya? Oh, gitu. Oh, oke. Nggak ada, Pak. Belum ya? Kalau bahasa belum ada, boleh share screen. Kita coba praktekin ya. Diklik kembali aja bahasa ya. Terus ke modul satunya lagi. Kita lanjutin ke yang nomor 6. Jawabannya ada 3 ya. Sudah dibaca? Ah, betul ya. Dah, 3 itu benar. Boleh checklist ya. Aduh, stop keyboard. Coba dibaca. Dan boleh dibuka gambarnya. Ya, kita mau masukin nama penulisnya siapa. Judul bukunya dalam list. Nah, gimana cara buatnya? Coba. Yang autor nggak usah ada stopnya. Yang book kasih spasi ya. Nih, sudah titik duanya kasih spasi. Terus gimana caranya biar kita bisa nyimpen dalam list? Berarti tinggal Oh, kita looping ya dan simpan dalam list. Berarti kamu bikin box sama dengan list ya. Terus nanti tinggal kita looping. Ntar tinggal di suruh append dan tinggal kita masukin ke dalam pasangan baru. Coba sambil dilihat. oke.
Udah? Oke, coba di play bahasa saya. Kayaknya ngepennya kurang deh. Ngepennya Iya. kelewatan. Nah, ini ya. Udah? Oke, coba di checklist bahasa saya. Nah, ini kamu tinggal masukin nama autornya siapa, terus tinggal bikin daftar list bukunya apa aja. Oh, Oh, iya, bukan ini, bukan listnya ya, tapi yang singularnya. Nah, coba ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada. Belum. Kalau belum udah bisa next level. Ya, nge-freeze ya. Udah, berarti kita bikin dulu kamusnya ya. Oke. Oh, Namanya MyShelf aja boleh. Sama dengan Dick. Oke, tinggal kita suruh input autor pertamanya. Sudah, tinggal di looping. iya. Hmm. Nah, loopingnya kayak gimana berarti? Dilihat, dia bakal berhenti ketika diketik huruf Q ya. Iya. Oh, bentar. Oh, apa di input dulu ya? Kenapa? Apa di input dulu? Enggak. While autornya berarti. While author tidak sama dengan key. Mm-mm. Nah, tinggal titik dua, book sama dengan list deh. Bikin list baru. Books ya, pakai S aja. Nah, baru di input. Ya, jadi nanti seperti ini bentuknya ya. Di kayak gambar tuh. Book sama dengan input, enter box.
S spasi strip S stop. Itu spasinya. Terus, nah bukunya juga dia berhenti ketika diklik stop. Berarti ada looping lagi. While book tidak sama dengan S, maka suruh input lagi. Gitu. Di append dulu ke dalam listnya. Books.append. Book. Terus tinggal book input deh. Di situ. Terus habis itu simpan ke dalam. Nah, kamu simpan ke dalam kamusnya pas di hapus lagi aja satu spasinya lagi bahasa ya. Hmm, di situ betul. Betul ya, sama dengan listnya. Terus tinggal suruh input lagi autornya. Ya, biar dia nggak forever. Yang baris dua ini. Oh, Itu kan iya. ada looping lagi tuh. Hmm, Habis itu apa lagi? Dilihat gambarnya coba. Nah, ini ya cara panggilnya tuh. Jadi dia nggak langsung dalam kamus ya, tapi dia kunci strip nilai. Berarti gimana? Di looping aja. Looping. Jadi dia di loopingnya dari kamusnya kan. Nah, Ya. ya udah, kamu tinggal Oh, for author in myself, terus panggil autornya, karena kan nanti dia ngelooping kuncinya kan. Terus strip panggil nilainya. Ya, yes. Udah bisa checklist bahasa saya, cobain. Nah, coba dilihat dulu ada pertanyaan atau enggak. oke, oke, oke. Oke.
Oke. Oke, lanjut nomor 5. Jadi gimana? Dia akan suruh input dulu kayak di gambar ya. Nah, setelah di input dia ngapain? Nah, cuman dilihat di sini ya. Bahasa F ini kan ada random walk. Berarti artinya kita butuh Ke import random. yes, random. From random import random. Oh, mau import bintang juga boleh. Oke, terus caranya gimana? Di list ya. Yes, kayak gitu. Cuman kita tambahin random numbernya juga ya, kayak gini. Enggak, bahasa ya. Ini tinggal bahasa F ganti aja. Yang di baris 14-nya. Ya. If author in authors. Baru tinggal bikin random random. Hmm.
Enggak, mereka enggak di dalam, enggak saling di Oh, dalam ya. Mereka terpisah. Oke, terus tinggal sisanya. Ya, kalau misalnya nggak ada berarti author not found. Tinggal di print doang. Berarti gimana? Sisanya otherwise tinggal eh, print author not found ya. bentar. Ini author apa enter? Apa? Ini beda ya. Ini ya. Oh iya, itu diganti juga. Oke, udah. Boleh siapa ya? Boleh di play, sorry. Nah, jadi nanti ini kita akan coba tebak-tebak secara random. Author not found. Jadi kalau misalnya autornya ada, baru didapetin judul buku yang random. Hmm. Oke, ada pertanyaan dulu. Tapi ini oh harus harus ini ya. Kayaknya kapital. Nah, Nah, rekomendasi bukunya adalah itu. Jadi dia diacak ya. oh iya beda. Oke, Oke, ada pertanyaan dulu? nggak ada nggak ada. Ada, boleh submit tas for review ya. Ada aku coba share screen. Jadi hari ini Mbak Saif sudah belajar mengenai yang namanya kamus. Ya, kamus ini ngebantu nanti Mbak Saif buat bikin program yang mana dia nanti berpasangan gitu ya. Kuncinya apa, nilainya apa. Gitu. Dan yang perlu diingat adalah kuncinya itu nggak bisa list. Dia cuma bisa angka sama huruf. Gitu. Ya. Dan ketika Mbak Saif pengen akses nilainya, berarti Mbak Saif tinggal panggil dulu ya si nama variabel sama nama kuncinya apa. Baru dia bisa dapetin. Ya. Ada yang mau direview dulu sebelum ditutup kelas malam ini? Nggak ada nggak ada. Belum ada. Kalau belum ada, kelas malam hari ini kita cukupkan aja Mbak Saif. Ya, Ntar kita lanjutin lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye Mbak Saif. Selamat malam. selamat malam terima kasih Kak. Selamat sekolah Mbak Saif.